Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berbagi teknik cara mengeluarkan suara dalam Syarhil Quran. Itu yang pertama, ada saatnya pada saat Syarhil Quran, pada saat Syarhil Quran tersebut kita mengeluarkan suara perut. Ada pula kita mengeluarkan suara kepala, dan ada juga kita mengeluarkan suara dada atau tenggorokan. Nah, jadi dari masing-masing penggunaan suara ini yang kita keluarkan itu tergantung dari parts dari setiap paragraf atau isi yang berkaitan dengan konsep yang akan kita bawakan. Contohnya, pada saat membawakan suatu isi atau paragraf yang berinstruksikan untuk kita sedih, maka itu biasanya menggunakan suara dada atau suara tenggorokan. Contohnya, kita lihat hadirin, betapa mirisnya keadaan Republik Indonesia saat ini. Begitu banyak konflik yang terjadi. Oke, itu merupakan suara yang menginstruksikan kita untuk sedih. Sebisa mungkin kita harus bisa menjiwai. Dan itu bisanya hanya menggunakan suara dada atau tenggorokan. Apabila kita menggunakan suara perut untuk sesuatu yang sedih, itu akan terlihat kita memaksa dan feel-nya akan tidak dapat. Yang kedua, ketika ada instruksi dalam suatu paragraf atau kalimat yang menadakan atau menginstruksikan kita untuk suatu penegasan atau penjelasan, itu lebih baiknya kita menggunakan suara dari perut. Contohnya, kami mengajak hadirin sekalian untuk mewaspadai kasus korupsi yang terjadi saat ini. Nah, itu kan merupakan suatu kalimat yang mengindikasikan atau menginstruksikan kepada kita suatu himbauan atau ajakan kepada audien, yang mana itu harus menggunakan suara yang betul-betul power. Yang mana suara yang berpower ini baiknya itu dikeluarkan dari diafragma atau suara perut, sehingga feel yang akan kita keluarkan dan intonasi yang akan kita lontarkan itu akan selaras dengan apa yang akan kita sampaikan. Nah, yang ketiga dari menggunakan suara kepala. Ini suara kepala sebenarnya masih berkaitan dengan suatu intonasi yang bernada tinggi atau intonasi yang mengharuskan kita untuk benar-benar teriak. Teriak yang di sini adalah yang dimaksud adalah bukan teriak sembarang teriak, tapi teriak yang benar-benar kita untuk membuat audien yang ada melihat kita saat itu, saat kita tampil menjadi tertegun atau membuat audien itu tidak lepas pandang dari kita. Contohnya, yang menggunakan suara kepala. Pada saat ini telah mengindikasikan bahwasanya bangsa Indonesia hancur dalam kehancuran. Nah, itu kan sesuatu yang membuat audien tiba-tiba yang tadinya mungkin audiennya pada saat melihat kita hanya biasa-biasa saja, namun ketika kita menggunakan suara kepala dengan intonasi yang atau tempo yang begitu cepat dibandingkan sebelumnya, maka itu akan membuat daya tarik audien. Wah, apalagi didukung dengan volume mikrofon yang bagus. Seperti itu. Jadi bagi setiap kita yang untuk menampilkan Syarhil Quran, itu harus pertama yang harus diketahui adalah isi dari setiap paragraf yang terdapat dalam Syarhil Quran atau konsep yang Anda kuasai. Jadi dari paragraf pertama setelah ayat itu biasanya sudah mengindikasikan kita masuk ke isi. Karena setelah ayat akan ada penjelasan tafsir, dan di dalam penjelasan tafsir itu akan ada penguatan atau opini yang harus kita masukkan yang berkaitan dengan tafsir dari ayat yang dibacakan, sehingga di situ harus benar-benar kita ketahui, oh ini partnya adalah untuk menjelaskan, paragraf ini adalah untuk memperkuat dari pernyataan isi tafsir. Begitu seterusnya. Beda lagi sebelum masuk judul. Kalau sebelum masuk judul itu namanya introduction atau pengenalan atau tahap orientasi, yang mana kita harus memperkenalkan terlebih dahulu atau kita memaparkan terlebih dahulu apa sih kasus sebenarnya yang kita bahas saat ini, apa kasus yang kita bahas pada konsep yang akan kita bawa. Jadi kesimpulannya, yang pertama dalam menyampaikan syarhil di setiap karakter paragraf tersebut, harus menggunakan suara yang mana? Suara diafragma perut, dada, tenggorokan atau kepala, sehingga nantinya tidak akan ada terjadinya kelelahan dalam mengeluarkan suara. Kan biasanya tuh kalau syarhil, kalau tidak tahu teknik dalam mengeluarkan suaranya dengan baik, maka di awal udah bagus, udah kencang, udah power, dan udah sangat wow, tapi semakin akhir suaranya semakin melemah, bahkan bisa menimbulkan serak. Nah, itu diakibatkan karena salahnya dalam mengeluarkan teknik mengeluarkan suara tersebut. Semoga bermanfaat video kali ini. Untuk video selanjutnya jangan lupa ditanyakan, langsung bisa